sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya menggalakkan ada program namanya WHO 24. Itu WHO 24 ya? Ya, wajib halal Oktober 2024, memberikan fasilitas pengurusan sertifikat halal gratis. Nah, teman-teman pasti pengen tahu ya, itu syarat-syaratnya seperti apa sih? Apa yang perlu dilengkapi? Halo pengusaha UMKM, kembali lagi di channel Ahmad Arif Perdana. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikut tombol lonceng ya teman-teman. Saya doakan semoga berkah dan sukses. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya dalam proses pengurusan sertifikat halal. Jadi saya ada beberapa produk UMKM yang lagi dalam proses pengurusan sertifikat halalnya. Nah, kita sekarang tanya-tanya dulu nih. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu seperti apa pengurusannya dan sampai masa berlakunya sampai kapan dan masa deadline pengurusannya seperti apa, berapa lama dan syarat-syarat lainnya. Oke, teman-teman. Sini saya ada narasumbernya dengan pendamping dari pengurusan sertifikat halal bersama Pak Sukoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukoto, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sukoto. Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya gini teman-teman, ini dengan Pak Sukoto. Beliau sebagai pendamping halal dari Parma Halal Center, Sekolah Tinggi Teknik Informasi dan Farmasi. Itu yang pusatnya ada di Bogor. Kebetulan saya perwakilan untuk di Banten. Di Banten ya, dalam wilayah Banten. Wilayah ya, kerjanya satu provinsi Banten. Satu provinsi Banten teman-teman. Nah, beliau ini sebagai pendamping saya untuk proses pengurusan sertifikat halalnya di produk UMKM saya. Nah, teman-teman pasti pengen tahu ya, itu syarat-syaratnya seperti apa sih? Apa yang perlu dilengkapi Pak Sukoto? Mohon Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, sebelum melangkah ke sana perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya menggalakkan ada program namanya WHO 24. Itu WHO 24 ya? Wajib halal Oktober 2024. Nah, ini semua produk UMKM, makanan minuman yang beresiko rendah itu nanti wajib untuk memiliki sertifikat ini di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 18. Kalau 18 belum Oktober 2024 ya, Pak? Kalau belum mungkin sementara nanti akan diedukasi dulu ya, mungkin dalam bentuk peringatan atau apa, tapi selanjutnya nanti bisa jadi itu akan ada sebuah tindakan atau sanksi hukumnya. Wow, berat nih kalau ada masalah sanksi hukum teman-teman. Ya. Ini makanya kan pemerintah itu mempermudah terus juga memberikan fasilitas pengurusan sertifikat halal gratis atau self declare kalau dalam bahasa itu ya. Self declare. Berarti bisa ngurus sendiri ya Pak ya? Sebetulnya bisa diakses sendiri lewat si halal yang sehati. Tuh teman-teman, tapi kalau teman-teman emang bisa. Si halal gratis itu. Gratis itu ya Pak ya? Gratis. Gratis. Lalu kalau misalkan saya nih, seperti saya nih, tidak bisa nih Pak. Soalnya jujur saya teman-teman, saya aja mau coba buka klik si halal gratis itu ya Pak. Teman-teman WHO sertifikat halalnya itu pusing, ribet gitu. Jadi udah pakai pendamping aja bersama Pak Sukoto. Dan dengan Pak Sukoto ini gimana Pak? Apakah dipungut bayaran Pak? Intinya semuanya gratis ya. Gratis. Intinya kita fasilitasi gratis karena memang dari sananya memang gratis. Kita nggak boleh memungut biaya apapun dari pelaku usahanya. Jadi mulai dari pembikinan bagi yang kurang mengenal dengan teknologinya, kita nanti semua bikin itu mulai dari NIB-nya sampai terbit halal gratisnya itu nanti kita proses semua. Oke. Nih teman-teman, sebenarnya kategori apa sih yang dimasukin dalam sertifikat halal ini nih UMKM-nya sebelum ke syarat-syarat tadi ya? Tapi klasifikasinya apa aja Pak Sukoto yang bisa masuk? Misalkan kalau saya punya usaha ayam, sapi, atau itu makanan ya, dalam produk makanan jadi makanan jadi, itu bisa juga atau seperti apa Pak UMKM yang masuk ke dalam sertifikat halal ini Pak?
tadi saya sebutkan yang apa namanya yang berisiko rendah. Kalau makanan dan minuman, kecuali yang berisiko tinggi itu kan termasuk dari bahan hasil sembelihan ya. Dari bahan hasil sembelihan itu termasuk ayam, daging sapi atau daging kambing. Nah, itu belum bisa masuk dalam kategori self-declare. Itu harus masuknya ke reguler. Reguler. Berarti jadi tidak gratis ya Pak? Enggak, bisa diurus tapi itu yang reguler. Kalau yang self-declare itu yang apa namanya tadi berisiko rendah. Contoh ini kayak ini apa cilok ya, cilok. Terus nanti ada juga yang kue-kue basah, kue kering, yang kedai-kedai makanan, yang tidak pokoknya yang tidak berbau berbahan dasar itu daging dari hasil sembelihan itu tadi. Tapi kalau dagingnya itu apa namanya sebagai bahan tambahan, contoh nih kayak lemper isi ayam atau lemper isi daging itu bisa. Lemper ya, Nah, itu tapi bisa kalau ayam panggang, ayam goreng itu kan bahan dasarnya utuh ya. Dari ayam itu tidak bisa masuk dalam kategori yang gratis tadi. Oke, itu teman-teman. Jadi teman-teman udah agak sedikit paham nih ya. Self declare yang gratisnya masuk ke dalam kategori UMKM-nya itu yang diurus. Nah, lalu untuk persyaratannya dari apa itu namanya sertifikat halalnya, Pak? Bisa dibantu, Pak? Untuk syarat sertifikat halal yang pertama ini wajib kalau nggak punya NIB nggak bisa kita proses. Pertama adalah kita bikin NIB dulu. Yang kedua ada email, KTP, nomor WA yang aktif, kemudian semua jenis bahan bakunya harus disebutkan, proses pengolahannya, dan yang paling penting adalah alat untuk memasak di dapur tidak boleh dicampur dengan alat untuk memasak yang punya rumah tangga. Harus terpisah ya Pak? Harus terpisah, antara alat produksi sama alat masak rumah tangga itu harus terpisah. Oh, gitu. Tapi teman-teman, ya pada pokoknya kalau untuk persyaratan itu tadi NIB, terus apa namanya email, WA yang aktif, KTP, semua jenis bahan baku yang dipakai, sama proses pembuatan. Itu aja sih intinya. Sebenarnya gampang kok, nggak ada kesulitan kok, nggak ada yang susah sebenarnya. Berarti sebenarnya mudah teman-teman. Nah sebenarnya saya juga dalam proses pengurusan sertifikat halal, tapi produknya itu apa? Nanti saya kasih tahu di penghujung akhir video ini. Tapi jangan skip-skip ya, terus pantengin ya. Nah, lalu setelah dari persyaratan itu, berapa lama Pak Sukoto proses sertifikat halal ini sampai muncul apa itu namanya legalisasinya gitu Pak? Untuk sampai keluar sertifikatnya? Ya. Itu relatif ya, tergantung berapa banyak produk yang kita ajukan. Kadang-kadang kalau yang memang resikonya rendah, apalagi kalau yang memang bahan dasarnya itu nabati gitu ya, olahan dari bahan itu, kalau cuma 1-2 produk, ada yang 3 minggu sudah keluar. 3 minggu teman-teman. Ada yang 1 bulan. Tapi kalau produknya lebih banyak, prosesnya itu antara 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan teman-teman. Lalu di dalam masa tunggu ini santai aja ya Pak ya, berarti ya? Ya, pokoknya yang penting semua persyaratan sudah dikomplit, sudah bisa diupload, ya sudah, tinggal nunggu proses sidang fatwa sama keluar sertifikat. Yang diupload itu apa sih Pak? Seperti mungkin foto produknya gitu Pak? Ya, yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu, kalau email kan hanya untuk bikin apa namanya akunnya. Ya. Yang diupload itu tadi semua jenis bahan bakunya, termasuk mereknya apa kan gitu harus. Nah, ini yang perlu diketahui juga, untuk bahan baku yang dicantumkan itu juga harus yang ada sertifikat halalnya. Kalau nggak ada sertifikat halalnya nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak? Contoh ini produk sampean kan ini cilok ya, ada bumbu kacang. Nah, di dalam bumbu kacang ini tentu kan dia mungkin ada pakai minyak goreng, contohnya. Nah, minyak goreng ini mereknya merek apa namanya, merek minyak kita. Nah, kalau minyak kita ini ternyata dicek tidak ada nomor sertifikat halalnya, nggak bisa dipakai. Harus diganti dengan merek lain yang ada sertifikat halalnya. Mungkin di sini juga mungkin ada namanya pakai bumbu penyedap umpamanya. Nah, bumbu penyedap pun juga harus
umpamanya pakai merek A gitu ya, itu juga harus ada nomor sertifikat halalnya. Kalau nggak ada nggak bisa diproses. Itu yang akan kita upload sama foto produk antara pelaku usaha dan pendamping halal bersama produknya. Jadi foto produknya pun juga diupload ya Pak Sukoto. Tapi yang diupload bukan hanya foto produknya aja teman-teman. Jadi bersama pelaku usahanya, bersama pendampingnya juga foto bareng gitu. Jadi teman-teman pelaku usahanya memang harus ketemu dengan Pak Sukoto ataupun juga sebaliknya. Pak Sukoto bisa ke tempat lokasi juga ya Pak ya. Ya. Tapi teman-teman angka baiknya sih ketemu langsung dengan Pak Sukoto gitu ya. Jadi bisa tahu nih produknya ini Pak. Ini yang halalnya bumbu-bumbunya seperti ini, yang masuk ke dalam halalnya di sini aja, bahan-bahannya gitu ya Pak ya, gitu teman-teman, bahan-bahannya. Jadi selama menunggu ini teman-teman santai aja tunggu. Nah, tapi pantengin juga ada kabarnya nggak nih, khawatirnya ditolak ya Pak ya? Ya, itu bisa kita nanti kita kasih akun sama ini biasanya sih ya. Ini harusnya pelaku usaha itu bikin akun sendiri, ngupload foto-foto sendiri. Saya sebagai pendamping hanya verbal aja, verifikasi. Nanti kurangnya apa, nanti ada kekurangannya kita kembalikan. Tapi kenyataan di lapangan ini kan banyak pelaku usaha yang nggak ngerti itu. Iya, jadi ya udah kita bantu prosesnya. Tapi mereka juga harus tahu gitu, prosesnya juga seperti apa. Nah, yang terpenting sekarang itu kunjungan. Ini wajib bagi pendamping untuk mengunjungi lokasi pelaku usaha karena ini sebuah persyaratan yang memang harus dilalui supaya saya sebagai pendamping yakin, oh ini loh produk yang saya urus nih, yang saya dampingi ini benar-benar melakukan syarat-syarat produksi yang sesuai dengan halal itu tadi. Oke. Berarti tadi sampai dengan Oktober 2024 kalau nggak segera proses akan mungkin tegur-tegur lalu bisa jadi sanksi dan masa tunggunya kurang lebih 1 sampai 3 bulan ya Pak Sukoto. Nah, terus bahan-bahannya juga yang bersertifikat halal, minyaknya gitu ya, penyedapnya gitu, sertifikat halal juga. Lalu untuk kemasannya apakah tertutup atau gimana ya Pak? Kemasan kalau bisa yang transparan untuk foto produknya. Kalau tertutup nanti mamanya ini dalam bungkus kardus gitu ya, di dalam bungkus kardus difoto tapi nggak kelihatan produknya, nanti akan dikembalikan dari sananya. Setidaknya bisa terlihat produknya. Kalau mama di dalam kardus ya diletakkan dalam kardus gitu, dipegang, tapi nggak boleh tertutup. Kalau misalkan dia produknya di dalam ada aluminium foil gitu Pak, tapi foto gitu misalnya. Foto tapi harus kelihatan isinya. Isinya mungkin dikeluarkan sama yang itu. Dibuka berarti ya Pak ya? Untuk foto yang kita upload itu harus kelihatan produknya. Gitu teman-teman. Tapi memang sudah ini yang disajiin ke customer gitu kan ya Pak? Bentuknya kemasannya gitu kan, bukan yang kayak buat-buat gitu ya? Umpamanya kayak ini, kalau ini dalam aluminium foil yang yang warna merah gitu mamanya, kan ini nggak kelihatan nih. Nah, nanti yang mungkin yang dalam bungkus aslinya, yang satu dikeluarin supaya kelihatan isinya apa sih yang di dalam aluminium foil itu. Nah, ini hanya untuk diupload, supaya nanti yang dari komisi fatwanya yakin, oh iya, yang di aluminium foil warna merah itu isinya ini loh, sesuai dengan apa yang ditulis. Gitu. Berarti persyaratan juga sudah, bahan sudah, produk juga sudah. Mungkin teman-teman masih bingung apa yang pengen disampaikan. Nah, nanti saya cantumin kontaknya Pak Sukoto di deskripsi teman-teman. Bisa disebutkan Pak Sukoto mungkin media sosialnya atau nomor telepon WA-nya? Untuk nomor WA saya 0813 8428 6316. Nah, nanti saya cantumin di deskripsi. Untuk IG saya Sukoto Akeong ya, kalau saya biasa nyebut Akeong ya. Sukoto Akeong 71. Emailnya aja ya. Emailnya itu jayasukoto@gmail.com. Itu teman-teman. Nanti bisa juga hubungin Pak Sukoto atau nanti di kolom komentar. Teman-teman kalau bingung, nanti saya coba jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab,
Nanti paling saya lemparkan atau teman-teman langsung kontak aja ke Pak Sukoto. Kalau bisa saya jawab, syukur gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ini saya tuh alhamdulillah ada produk saya yang sudah keluar nih teman-teman, yang sudah keluar sertifikat halalnya. Produknya itu apa ya? Produknya itu adalah asinan Nutritious, asinan buah. Sebelumnya sudah ditayangkan di channel YouTube Riri Jalan. Nah itu sudah keluar, alhamdulillah seneng banget. Itu sudah keluar sertifikat halalnya. Untuk yang sekarang sedang proses ini cilok bumbu kacangnya sedang proses sertifikat halal ya. Itu teman-teman. Jadi memang masih menunggu, masih proses. Mungkin lebih cepat, semoga doakan ya teman-teman ya supaya lebih cepat keluar sertifikat halal untuk yang ciloknya. Tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi nih yang bingung nih Pak Sukoto. Dalam produk yang diajukan ke sertifikat halal ini berapa varian Pak Sukoto? Oh gini, Maksimumnya gitu Pak. Dalam satu KBLI itu sekali pengajuan untuk satu sertifikat itu bisa sampai 10 jenis produk. Contoh ini umpamanya jenis produknya itu kue basah. Ya, kue basah itu mungkin di situ ada lemper, ada kue sus, apa segala macam ya. Itu sampai 10 jenis kue bisa dalam satu pengajuan. Oke, maksimum 10 ya Pak ya? Maksimum 10. Satu juga nggak apa-apa, tapi paling banyak 10. Oke, berarti maksimum 2 sertifikat atau berapa banyak? 3 atau 4 sertifikat halalnya yang diajuin? Satu pelaku usaha itu selama ini hanya bisa 2. Maksimum 2 ya Pak ya? 2. Dengan kategori KBLI yang berbeda ya, jenis usaha yang berbeda. Namanya satu kue basah, satu kue kering. Tapi itu pengajuannya juga harus sekaligus, nggak bisa nunggu pemain satu keluar terus nanti yang lain nunggu baru diajukan. Biasanya yang lebih gampang itu beriringan, dua-duanya diajukan bareng. Dibarengin teman-teman. Lalu kalau misalkan saya punya berbagai KBLI, berarti saya nggak bisa self declare ya Pak? Berarti reguler ya Pak? Ya hanya 2 yang boleh hanya 2 kali aja. Hanya 2 teman-teman gitu. Mungkin kalau pelaku usaha UMKM bisa 2 KBLI, bisa diproses self declare gitu teman-teman. Dengan 2 KBLI yang berbeda ya. 2 KBLI yang berbeda. Untuk masa berlaku sertifikat halal ini selamanya ya. Oh, jadi selamanya? Yang sekarang itu kalau dulu 2 tahun 3 tahun terus. Nah untuk yang sekarang ini terakhir itu 4 tahun. Yang mulai 2021 kalau nggak salah ke sini itu sertifikat halal yang keluar itu berlaku selamanya. Berlaku selamanya. Jadi pelaku usaha tidak perlu lagi perpanjangan ya Pak? Paling nanti hanya ada audit saja, mungkin kalau dari Satgas halalnya atau dari pendampingnya itu aja. Nggak perlu diperpanjang lagi. Betul, itu teman-teman. Sudah berlaku selamanya. Alhamdulillah, berarti ada perubahan. Jadi berlaku selamanya sertifikat halalnya. Jadi tidak perlu pengajuan lagi. Kayak apa ya itu namanya SIM ya. Kalau SIM kan perlu pengajuan ulang lagi ya. Berlaku 5 tahun. Kalau ini alhamdulillah udah nggak perlu. Sebelumnya kayak NIB lah, kayak NIB ya. Berlaku selamanya. Alhamdulillah teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang agak masih bingung, tulis aja di kolom komentar. Saya coba bantu jawab. Jika saya bisa jawab ya teman-teman ya. Nanti bisa aja langsung ke Pak Sukotonya di WA dan di deskripsi. Itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, berikut tombol lonceng ya teman-teman. Jangan lupa nonton video sebelumnya di sini teman-teman ya. Dan juga notifikasi loncengnya aktifkan supaya ada video-video baru dari saya. Terima kasih Pak Sukoto. Terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.